Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Halim dengan NIM H022309. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio untuk menganalisis suatu data. Ya, kita langsung ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini sudah keluar ya. Ini yang ini kita silang aja. Langsung kita ini diganti Excel. Terus ini diketik data kita. Kita langsung masukkan saja. Kita tunggu sejenak. Langsung kita oke. Nah, ini data kita udah masuk. Terus kita pencet yang variabel ini. Kita pastiin yang redox sama n total sama p totalnya itu numerik. Terus yang dari ulangan sampai kombinasi itu string. Nah, ini kita ganti string dulu. Nah, setelah itu ya ini jadinya. Kemudian kita langsung, nah tadi kan dari variable view kita pindah ke data view. Setelah itu kita klik analyze, kemudian non parametric test, lalu legasi dialog, kemudian yang satu min simple KS. Kita klik. Kemudian kita pindahkan semuanya ke dari Redox sampai P total kita pindahkan. Lalu setelah itu kita pencet OK. Nah, untuk datanya seperti ini. Jadi kan redoxnya jika hasilnya kurang dari 0,05 itu tidak normal, kalau lebih itu normal. Nah, di sini hasilnya itu 0,34, berarti menandakan kalau hasilnya itu normal. Nah, terus kita lanjut ke setelah dari uji normalitas dengan SPSS yang pertama tadi, yang awal tadi, kita lanjutkan dengan transformasi data, yaitu dengan kita mengklik transform, kemudian compute variabel, kita klik hmm, n total. Skor 1, kemudian kita masukkan yang satunya atau yang di numeriknya kita klik atau kita masukkan rumusnya SVRT ini, terus kita masukkan yang n total dalamnya, kemudian bintang 2, lalu kita klik save. Nah, untuk hasilnya ini ya, ini udah masuk. Kemudian kita lanjutkan lagi ke yang hmm, yang P total. Kita klik sama tadi yang transform. Ini kita klik P total 1. Yang ini dihapus, diganti yang ini. Nah, kemudian kita oke. Nah, untuk yang P total udah masuk. Kemudian kita lanjutkan dengan klik transform lagi, lalu oh maaf kita pencet yang analisis, kemudian yang non parametric test, kita yang legasi dialog, kemudian yang ini lagi. Kita ganti yang baru, yang ini yang lama kita
buang, yang ini kita masukkan. Nah, kalau udah, nah ini udah, tinggal kita oke saja. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kurang lebih sama. Kalau datanya kurang dari 0,05 itu tidak normal. Kalau lebih dari 0,05 itu artinya normal. Dan di sini kita dapatkan hasil yaitu 0,034. Jadi hasilnya normal. Dikarenakan hasil dari N total dan P total sendiri itu kurang dari 0,05, maka kita lanjutkan ke uji non parametrik, yaitu dengan menggunakan metode Kruskal-Wallis, yaitu dengan cara kita klik analis lagi, terus kita klik yang non parametric test, kemudian kita pilih yang independent sample, kita klik field, lalu kita masukkan data yang terbaru, yaitu redox n total 1 p total 1. Kemudian yang di grup kita masukkan yang eh, kombinasi, lalu kita run saja. Nah, sudah masuk. Dari uji parametrik metode yang Kruskal-Wallis itu mendapatkan hasil yaitu semua data P total, N total, dan redox memiliki hasil yang normal. Dan tidak signifikan terhadap kombinasi karena nilainya lebih dari 0,05. Jadi kita harus melakukan uji lagi dengan menggunakan korelasi dan regresi. Kita mulai dari korelasi terlebih dahulu dengan klik analis, kemudian kita klik yang correlate, terus ini kita masukkan data yang terbaru lagi yaitu redox dan total 1 per total 1. Pastikan korelasinya persen dan sudah ke checklist yang ini, lalu kita oke. Nah, muncul hasil dari korelasinya yaitu dapat disimpulkan bahwa nilai redox tidak berkorelasi dengan nilai n total dan paling tersedia. Jadi kita lanjutkan dengan uji regresi yaitu dengan klik grafik lalu yang legasi dialog kita klik di scatter. Terus kita klik yang scatter simple, kita define. Lalu yang y-axis itu kita masukkan eh, n total 1. Yang pertama n total 1. Yang x-axis kita masukkan redox. Lalu kita oke. Nah, di sini muncul grafiknya pada n total 1. Kita bisa klik dua kali pada bagian grafik. Lalu kita klik yang N-fit line, kita klik yang linear, confidence-nya non, sama persennya 95%. Kalau udah sesuai, kita bisa close aja. Nah, hasil dari uh, regresinya yaitu Y-nya itu 0,776 min 5,74 E
min 5 bintang X. Dengan koefisiensi determinasi R2 yaitu R2 linier yaitu 0,041. Kita bisa mengulanginya untuk yang bagian P totalnya dengan cara yang sama. Kita klik grafik, regresi dialog, kemudian kita klik scatter, simple scatter, kita masukkan yang P total. Nah, oke. Caranya kurang lebih sama, kita klik dua kali pada bagian grafik, lalu kita pastiin di sini itu udah sesuai apa belum, yaitu yang di checklist itu linear, non sama 90%, 95%. Dengan regresinya yaitu Y 3,95 min 7, 56 F min 4 bintang X. Dengan R2 linearnya yaitu 0,017. Mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya kita mengolah data menggunakan aplikasi RStudio. Nah, di sini kita sebelum lanjut untuk memasukkan data Excel kita, kita harus mendownload package dari tools yaitu yang sudah tertera pada konsol dari Rich Excel sampai Dantes. Nah, itu dengan cara tools install package. Nah, kita ketik dari read sampai dengan Dantes. Nah, setelah sudah terdownload semua, kita menambahkan file, new file, lalu script. Nah, untuk memunculkan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke environment, lalu kita bisa import data Excel kita pada import dataset. Kita langsung cari saja data kita. Nah, setelah data kita udah masuk seperti ini, kita bisa ganti range-nya dengan 3, 1, titik 2, oke. Lalu setelah itu kita bisa klik import. Nah, setelah sudah masuk, kita bisa lanjut klik untitled, lalu kita ketik library. Nah, lalu di tengah kurung sini kita bisa masukkan atau klik data. Masukkan, maaf, kita klik GUI. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita bisa langsung run. Setelah udah tertera pada konsol yaitu library seperti ini, kita ketik lagi library, lalu not test, lalu kita bisa run. Setelah sudah, kita bisa ketik lagi yaitu lili test, dan kita klik data partikel kita dengan tambahan dolar seperti ini ya. Lalu ada pilihan, kita bisa pilih yang redox. Lalu kita bisa run. Nah, data yang udah tertera pada konsol yaitu D-nya 0,1613, lalu P-value-nya yaitu 0,0336. Itu menunjukkan bahwa nilai P-value kurang dari 0,05.
yang mengharuskan kita untuk pergi ke atau lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa klik lagi atau ketik lagi Lily Test dan kita masukkan data. Tadi kita akan memasukkan yang redox. Nah, sekarang kita memasukkan yang n total. Kita bisa langsung run untuk mengetahui data n total kita. Nah, data n total kita yaitu bisa tertera di konsol yaitu 0,200581, lalu p value-nya yaitu 0,001372 yang menandakan bahwa nilainya tidak normal atau kurang dari 0,05. Kita bisa lanjut lagi ke klik ini lili. Ini tes lagi untuk mendapatkan nilai dari P total. Caranya juga sama. Kita pilih yang AVP itu dari edukasi taran. Nah, untuk datanya yaitu mendapatkan D sebesar 0,3219. Itu berarti normal ya, tidak kurang dari 0,05. Lalu p-value-nya yaitu 3,457 min 09 yang menandakan bahwa p-value merupakan data yang berdistribusi normal dan datanya signifikan karena lebih dari 0,05. Setelah didapatkan hasil yang seperti itu, kita lanjut ke transformasi data. Selanjutnya kita bisa lanjut ke transformasi data. Langkah yang pertama yaitu kita bisa langsung ketik pada sini bawahnya ini ya. Kita ketik data. Nah, saya klik. Langsung kita bisa tambahkan dolar lagi. Lalu kita klik yang Redox. Setelah itu kita langsung bisa lanjutkan untuk ketik ini lalu 2 min 2 lalu bintang dan kita ketik SQRT. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lanjutkan dengan ketik lagi data, aktifkan, lalu ditambah dengan dolar dan redox. Setelah itu kita bisa langsung klik run. Nah, di sini sudah masuk datanya. Lalu setelah itu eh, kita ketik lagi ya data praktikan. Lalu kita ketik redbox. Yuk. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi sama seperti ini. Yang dua, lalu bintang pas SQRT. Lalu kita bisa klik data, lalu ditambah dengan redox lagi. Kita klik run. Nah, di sini udah muncul. Kemudian kita bisa ulangi lagi dengan memasukkan data dari
N total. Kita ketik N total new, dan 2 SPRT tab, lalu kita masukkan yang N total. Lalu kita bisa run. Nah, udah masuk, lalu kita bisa lanjutkan ke data selanjutnya. Caranya juga sama, tapi diganti dengan P tersedia. Hmm. Kita masukkan yang lalu kita bisa run. Nah, setelah sudah masuk semua, kita lanjutkan dengan eh, klik data praktikan yang di atas sini. Lalu kita bisa klik setelah kita sudah memasukkan banyak data dan sudah tercantum, ini sudah bisa kita cek pada data praktikan di sini. Kita bisa klik. Nah, datanya udah masuk semua. Seperti ini. Kita bisa kembali lagi ke Unteled. Nah, setelah itu kita bisa memberikan space seperti ini. Untuk langkah selanjutnya yaitu pada uji normalitas kembali. Yaitu langkah pertama kita bisa ketik lagi lili tes. Lalu kita bisa tambahkan data praktikan. Dan dengan beserta data yang baru tadi yaitu redox new. Kemudian kita bisa langsung run. Nah, di sini kita udah bisa melihat data dari data yang baru yaitu didapatkan redox new-nya yaitu D 0,13232, lalu p-value-nya yaitu 0,1647. Nah, selanjutnya kita bisa klik lagi atau ketik lagi pilih untuk mendapatkan data dari N total. Kita bisa tambahkan yang baru, lalu langsung saja di run. Nah, di sini kita mendapatkan data yaitu D-nya 0,19098, lalu p-value-nya yaitu 0,000441. Kita bisa lakukan cara yang sama untuk mendapatkan data dari P tersedianya. Kita bisa langsung run. Nah, di sini kita bisa mendapatkan datanya lagi yaitu dengan D 0,2216 dan p-value-nya 0,003496. Nah, di sini hasil dari uji kali ini yaitu menunjukkan bahwa N total dan P tersedianya mendapatkan data yang terdistribusi tidak normal karena kurang dari 0,05. Jika didapatkan hasil yang seperti itu, kita bisa lanjut ke uji yang selanjutnya.
Nah, setelah kita melakukan uji normalitas kembali dan kita sudah mendapatkan hasilnya, kita bisa langsung saja ke bagian uji non parametrik, yaitu dengan langkah-langkah seperti ini, yaitu kita bisa ketik cruise, nanti bisa ada pilihan yaitu crucial test, kita bisa klik, nanti kita bisa ketik lagi redox new, lalu yang sudah seperti yang ada di sini. Lalu kita setelah sudah semuanya, kita bisa lanjutkan ke crucial test lagi, kita masukkan yang n total. N total yang new, lalu sama, kita ketik kombinasi data sama dengan, lalu data. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang P tersedianya. Nah, setelah semua udah dicantumkan seperti ini, kita bisa blok, lalu kita bisa run. Di sini terjadi error ya, guys. Coba kita. Nah, selanjutnya kan kita tadi klik crucial test. Nah, tadi kan dari data yang atau prompt yang ku masukin itu mungkin ada kesalahan teknis, yaitu pada bagian kombinasi ini mungkin teman-teman nanti bisa eh, ketiknya dengan huruf kapital atau huruf besar ya pada awal kalimat ya, awal kata, agar datanya bisa terbaca. Tadi kalau menggunakan huruf kecil, datanya atau hasilnya itu nggak kebaca seperti ini, bakal terjadi error. Nah, jika kita menggunakan huruf besar, seperti ini, nah nanti datanya bakal muncul seperti ini. Nah, tadi pada bagian redox new kita mendapatkan hasil dari C-square-nya yaitu 10,057 dan data DF-nya yaitu 7, lalu p-value-nya yaitu 0,1854. Kemudian yang pada data n total new kita mendapatkan C-square-nya yaitu 17,896, DF-nya 7, lalu p-value-nya yaitu 0,01245. Kemudian pada kruskal yang data P tersedia, kita mendapatkan hasil yaitu C-square-nya 5,4989 dengan DF 7, lalu p-value 0,5993. Dengan hasil tersebut, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa eh, hasil tersebut lebih dari 0,05 dan kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu uji dan tes. Hasil yang sudah kita dapatkan dari uji non parametrik yaitu apabila data lebih dari 0,05 maka data tersebut tidak berpengaruh terhadap atau berpengaruh nyata terhadap kombinasi, dan jika data kurang dari 0,05
maka data tersebut berpengaruh nyata terhadap kombinasi. Nah, hasil yang sudah kita buat atau udah tertera di sini yaitu menunjukkan eh, bahwa redox terhadap kombinasi mempunyai nilai lebih dari 0,05 sehingga kombinasi ini tidak berpengaruh nyata. Lalu pada n total terhadap eh, kombinasi tersebut yaitu kurang dari 0,05 ya. Atau bisa dikatakan data tersebut berpengaruh nyata. Lalu nilai beta tersedia mempunyai nilai lebih dari 0,05 sehingga kombinasi ini tidak berpengaruh nyata. Dengan hasil uji ini data yang berpengaruh nyata bisa dilanjutkan dengan uji Dunn test. Kita bisa ketik lagi, yang saya kasih jarak dulu ya. Kita bisa ketik library, lalu kita ketik fs, langsung kita run saja. Nah, datanya bakal seperti ini ya. Lalu kita bisa lanjutkan dengan ketik dan pilih yang dan tes. Kita bisa lanjut dengan ketik redox new, lalu kita kombinasikan dengan ini seperti yang tadi ya, kompos. Kita ketik dan tes sampai Bonferroni. Tadi ternyata ada kesalahan ya. Pada bagian Bonferroni ini kita bisa menambahkan petik pada awal dan akhir kata. Nanti bisa warnanya menjadi hijau seperti ini. Itu menandakan nanti dapat dingan dan bisa keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan mencari data dari eh, yang selanjutnya, yaitu kita klik dan tes lagi, lalu kita ketik redox new, lalu kita ketik kompos. Maaf tadi kayaknya saya salah menyebutnya ya. Yang awal tadi MFC, yang bawah baru kompos. Nah, lalu kita bisa ketik eh, koma, lalu di atas sama dengan data praktikan metode, sama dengan, lalu seperti yang di atas. Dan kita bisa langsung run. Nah, datanya seperti ini. Untuk data komposnya, lalu kita bisa lanjutkan dengan langkah selanjutnya yaitu redox new, kombinasi data sama dengan tekan, lalu kita bisa langsung run. Nah, kita mendapatkan datanya seperti ini ya. Lalu setelah semuanya sudah datanya sudah keluar,
Kita bisa menyimpulkan bahwa pada hasilnya itu didapatkan lebih dari kurang dari 0,05 pada P. Ada pengaruh nyata antar perlakuan. Lalu jika P-nya itu lebih dari 0,05, itu berarti ada pengaruh nyata terhadap eh ya itu. Ya, seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang kita inginkan, kita bisa langsung saja lanjut ke tahap berikutnya yaitu uji korelasi. Ya, setelah itu kita klik korelasi. Kita klik hard test, data, lalu klik total, normal, total, tersedia. Kita run, kita add total, ada kesalahan. Oh, ini kurang. Ini, lalu kita klik print seperti ini, kita korelasikan. Nah, jika sudah mendapatkan hasil seperti ini, kita langsung saja ke tahap selanjutnya yaitu uji regresi. Kita bisa install ggdb. Ya kan? Oh, ternyata belum nyambung wifi. Sambungan dulu. Lalu kita ketuk lagi. Oke. Sudah kita download GG status GGP list. Ini kita download. Beberapa saat. Nah, kalau sudah, kita klik pada script. Ini kita ketik kembali. GGP, GGP plat 2. Lalu kita bisa langsung run. Lalu setelah itu kita ketik kembali lagi. GP mix.
langsung run. Nah, ini seperti ini. Setelah itu kita ketik lagi GGB, lalu kita bisa pilih yang gglout, lalu kemudian kita bisa ketik koma, lalu setelah itu kita lanjut ke ketik GGB, gglout, lalu kita ketik data, lalu setelah data, koma, dan ketik lagi AS. Lalu di dalam kurung AS ini kita ketik lagi X sama dengan data. Kita pilih yang redox new. Kemudian koma, Y sama dengan data. Dan total yang new. Kemudian kita ketik pada luar tanda kurung. Aduh, tanda kurung sini. Tanda kurung. Mungkin yang kemarin luar. Ya, di sini ketik plus, lalu kita paste. Nih, seperti ini. Lalu run. Ya, kemudian sudah dapat seperti ini. Mendapatkan nilai Y yaitu 0,818 min 0,00068 dan R2-nya yaitu 0,04. Kemudian kita bisa cek yang P tersedia dengan cara ketik lagi IGP lot, kemudian kita isi data, tulis, kita data lagi, lalu bagian redox new, koma, oh kita ketik sama dengan Y, yang P tersedia, lalu kita klik tambah. Seperti ini, langsung kita run lagi. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita sudah mendapatkan hasil yaitu Y 5,08 min 0,119 dengan R2 yaitu 0,03. Lalu langkah selanjutnya yaitu
menguji n total dengan beta tersedia. Caranya juga sama, kita klik GPPP load, kemudian data, terus kemudian X data, lalu kita masukkan yang n total new, kemudian Y, eh, dan B tersedia. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu Y 1,18 plus 6,59 dan R2 yaitu 0,10. Eh, hasil ini sudah menjadi hasil dari akhir untuk pengujian menggunakan aplikasi RStudio yang dapat disimpulkan bahwa P tersedia berkorelasi positif terhadap N total dengan koefisien determinasi yang positif ya. Ini hasil yang kita inginkan. Mungkin sekian tutorial dari saya cara menggunakan SPSS dan RStudio untuk mengolah data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.